Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Hermawan Haryati. Apa kabar kawan-kawanku semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya dan didekatkan dengan rahmat-Nya. Pada kesempatan malam hari ini, saya akan melanjutkan video part yang kedua untuk mata pelajaran geografi. Kompetensi teknis geografi ini untuk guru SMP, SMA, dan SMK. Disimak baik-baik dari nomor 1 sampai nomor 10. Mudah-mudahan dapat menjadi modal dalam menghadapi tes P3K tahap 3 dan tes CPNS tahun 2022 mendatang. Jangan di-skip ya, karena setiap nomor adalah ilmu pengetahuan. Langsung saja kita mulai. Untuk soal nomor 1, kekayaan ikan laut di Indonesia banyak hilang dicuri oleh nelayan asing karena A. Wilayah laut sangat terbuka. B. Sebagian besar laut dangkal. C. Wilayah laut sangat luas. D. Garis batas wilayah tidak jelas. E. Wilayah laut yang banyak pulau. Jawaban yang benar untuk soal nomor 1 ini adalah D. Garis batas wilayah tidak jelas. Saking luasnya wilayah Indonesia, jadi banyak sekali garis batas wilayah yang tidak jelas. Hal ini memungkinkan terjadinya pencurian ikan oleh para nelayan asing. Terkadang mereka pura-pura memakai bendera Indonesia. Nggak taunya adalah nelayan asing. Berikut ini penjelasan untuk jawaban soal nomor 1. Garis batas wilayah laut yang tidak jelas pada perairan laut Indonesia mengakibatkan kekayaan laut di Indonesia banyak dicuri oleh nelayan asing. Nah, hal ini perlu ditindak tegas oleh bagian yang berwenang. Kita lanjut ke soal nomor 2. Sebelum kita ke soal nomor 2, buat kawan-kawan yang belum subscribe, mohon keikhlasannya untuk tekan subscribe dan hidupkan loncengnya agar ada notifikasi setiap kali saya upload video terbaru. Terima kasih. Kita ke soal nomor 2. Penduduk yang bertempat tinggal di wilayah pedesaan sekitar kota umumnya berprofesi sebagai pekerja komuter karena A. Terjangkaunya jarak tempuh. B. Kemajuan pembangunan kota. C. Kemiskinan penduduk desa. D. Perbedaan tingkat pendidikan. E. Murahnya biaya hidup di desa. Jawaban yang benar untuk soal nomor 2 ini adalah A, yaitu terjangkaunya jarak tempuh. Karena jarak tempuh antara perdesaan yang di sekitar kota itu sangat dekat untuk menuju ke kota. Berikut ini penjelasan untuk jawaban soal nomor 2. Banyaknya penduduk desa yang berprofesi sebagai komuter adalah aksesibilitas yang lancar, serta jarak tempuh yang dekat dan terjangkau. Demikian jawaban untuk soal nomor 2A. Lanjut ke soal nomor 3. Identifikasi perbedaan bangunan sekolah dan hotel dapat dilakukan melalui interpretasi foto udara dengan menggunakan unsur A. Bentuk dan pola. B. Asosiasi dan rona. C. Ukuran dan bayangan. D. Bayangan dan bentuk. E. Ukuran dan rona. Jawaban yang benar untuk soal nomor 3 ini adalah A. Bentuk dan pola. Jadi, identifikasi perbedaan bangunan sekolah dan hotel dapat dilakukan melalui interpretasi foto udara dengan menggunakan unsur bentuk dan pola. Berikut ini penjelasan untuk jawaban soal nomor 3. Identifikasi perbedaan bangunan sekolah dan hotel dapat dilakukan melalui interpretasi foto udara yang bisa dilihat dari unsur spasial yang meliputi bentuk dan pola. Lanjut ke soal nomor 4. Salah satu usaha yang perlu ditingkatkan oleh pemerintah Indonesia agar dapat memenuhi kriteria sebagai negara maju adalah A. Pemanfaatan sumber daya alam. B. Perluasan industri pertanian. C. Perluasan lapangan kerja. D. Intensifikasi sektor perdagangan. E.
pengembangan sektor jasa. Jawaban yang benar pada soal nomor 4 ini adalah C, yaitu perluasan lapangan kerja. Berikut ini jawaban penjelasan untuk soal nomor 4. Indikator negara maju meliputi pendidikan, kesehatan, dan pendapatan sektor jasa, perdagangan, industri. Salah satu usaha yang harus dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk bisa menjadi negara maju, salah satunya membuka lapangan pekerjaan atau memperluas lapangan kerja yang nantinya berkaitan dengan meningkatnya kesejahteraan dan pendapatan penduduk. Jadi, semakin banyak pengangguran di Indonesia akan menyebabkan negara ini semakin sulit untuk maju. Jadi, dengan adanya lapangan pekerjaan baru, hal ini dapat meningkatkan kesejahteraan dan pendapatan penduduk. Jadi, untuk meminimalisir terjadinya pengangguran. Biasanya kalau sudah pengangguran, akan timbul tindakan-tindakan kriminal. Kita lanjut ke soal berikutnya. Sumber energi biomasa biasanya dimanfaatkan untuk pemenuhan kebutuhan energi bagi masyarakat pedesaan. Karena A. Teknologi belum berkembang. B. Harga minyak tidak stabil. C. Potensi energi relatif terbatas. D. Ketersediaan bahan melimpah. E. Biaya operasional rendah. Jawaban yang benar untuk soal nomor 5 ini adalah D, yaitu ketersediaan bahan yang melimpah. Berikut ini penjelasan untuk jawaban soal nomor 5. Sumber energi biomasa banyak dimanfaatkan untuk pemenuhan kebutuhan energi bagi masyarakat desa, dikarenakan di desa sumber daya banyak melimpah. Jadi jawabannya adalah D. Kita lanjut ke soal nomor 6. Proses pembentukan bukit barisan di Sumatera lebih disebabkan oleh A. Pembentukan struktur graben tengah. B. Tumbukan antara dua lempeng tektonik. C. Tumbuhnya gunung api di sepanjang sesar. D. Dua lempeng tektonik yang saling menjauh. E. Penunjaman lempeng Samudra Hindia. Jawaban yang benar untuk soal nomor 6 ini adalah E, yaitu penunjaman lempeng Samudra Hindia. Berikut ini penjelasan untuk jawaban soal nomor 6. Proses pembentukan bukit barisan di Sumatera lebih disebabkan karena adanya penunjaman lempeng Samudra Hindia yang disebabkan karena transform. Jadi jawabannya adalah E. Kita lanjut ke soal nomor 7. Di bawah ini yang termasuk contoh peta tematik adalah A. Peta Jakarta. B. Peta Indonesia. C. Peta Asia Tenggara. D. Peta iklim dunia. E. Peta geografis. Jawaban yang benar untuk soal nomor 7 ini adalah D, yaitu peta iklim dunia. Sedangkan untuk jawaban A, B, C, dan E, ini sama-sama peta yang menggambarkan tata wilayah atau tata ruang secara geografis. Jadi jawabannya adalah D. Berikut ini penjelasan untuk jawaban soal nomor 7. Peta tematik adalah peta yang berisi tentang informasi tertentu. Contohnya, peta persebaran penduduk, peta iklim, dan peta curah hujan. Peta umum merupakan peta yang menampilkan kondisi geografis suatu daerah. Informasinya bersifat umum. Contoh, peta Indonesia, peta dunia, dan peta Jakarta. Kita lanjut ke soal berikutnya. Gumuk pasir bulan sabit Pantai Parangtritis, Yogyakarta merupakan fenomena geomorfologis aeolin yang unik karena A. Pembentukan yang cepat. B. Lokasi yang dekat dengan pantai. C. Curah hujan rendah. D. Kecepatan angin tinggi. E. Wilayah tropis humid. Jawaban yang benar untuk soal nomor 8 ini adalah E, yaitu wilayah tropis humid. Berikut ini penjelasan untuk jawaban soal nomor 8. Gumuk pasir merupakan hasil sedimentasi oleh tenaga angin, aeolin, yang biasanya terdapat di wilayah gurun. Namun gumuk pasir Parangtritis terdapat di wilayah Indonesia dengan iklim tropis humid, yaitu iklim tropis dengan kelembaban tinggi. Jadi jawabannya adalah E. Kita lanjut ke soal nomor 9. Banyaknya penduduk di kota membutuhkan ketersediaan air dalam skala banyak.
air tanah bersih dan sehat di wilayah perkotaan cenderung sulit didapat. Di bawah ini, faktor fisik yang mempengaruhi sulitnya air di wilayah perkotaan adalah titik-titik. A. Padatnya transportasi. B. Banyaknya slum area. C. Banyaknya sampah. D. Ruang terbuka hijau tidak terbatas. E. Banyaknya bangunan. Jawaban yang benar untuk soal nomor 9 ini adalah E, yaitu banyaknya bangunan. Berikut ini penjelasan untuk jawaban soal nomor 9. Tutupan lahan akibat bangunan perumahan, jalan, jembatan, dan pembangunan lainnya akibat sementasi dan aspal menyebabkan air hujan tidak dapat langsung masuk ke dalam tanah, sehingga kapasitas akuifer dangkal atau freatik di perkotaan sulit didapat. Kita lanjut ke soal nomor 10. Angin puting beliung yang terjadi di Bogor merupakan fenomena alam yang berkaitan dengan perbedaan titik-titik. A. Arah angin dan suhu udara. B. Tebal tipisnya awan. C. Tekanan dan stabilitas udara. D. Tinggi rendahnya tempat. E. Suhu dan kelembaban udara. Jawaban yang benar untuk soal nomor 10 ini adalah C, yaitu tekanan dan stabilitas udara. Berikut ini penjelasan untuk jawaban soal nomor 10. Faktor yang mempengaruhi angin puting beliung. 1. Perbedaan tekanan udara. 2. Pertemuan udara panas dan dingin. 3. Stabilitas udara. 4. Hujan tidak turun dan titik-titik air naik secara vertikal. Demikian 10 soal yang sudah kita bahas dari nomor 1 sampai nomor 10 untuk tes kompetensi teknis geografi guru SMP, SMA, dan SMK. Mudah-mudahan bermanfaat untuk menghadapi tes P3K yang akan datang. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar, semoga sukses.